Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bisiyam wal qiyam, alladzi amarna bil jihad war ribat ila yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada siang hari ini, di hari yang kedua atau yang ketiga bagi sebagian saudara-saudara kita bisa hadir dalam majelis yang mulia, majelis yang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam diistilahkan dengan Riyadul Jannah, sebagaimana tertera dalam riwayat Imam Tirmidzi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka hendaknya ikut hadir di dalamnya. Wa qala qail, lalu salah satu sahabat Nabi bertanya, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah taman surga itu? Maka Rasul pun menjawab, "Hilatu dzikri," yaitu majelis-majelis zikir. Imam Atha' bin Abi Rabbah, beliau ditanya tentang definisi hilatu zikri atau majelis zikir, seperti yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Kata Imam Atha' bin Abi Rabbah, yaitu majlisul Quran, wa sunnah, wal fiqh, wa kaifa tusalli, wa kaifa tasum, wa kaifa tabi' wa nahwa dzalik. Majelis zikir adalah majelis yang di dalamnya dibahas tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah, fikih, bagaimana Anda sholat, bagaimana Anda berpuasa, bagaimana Anda berjual beli, dan yang semisalnya. Namun definisi ini belum selesai. Imam Nawawi sendiri menambahkan bahwa majelis zikir bukan sekedar majelis kajian, tapi juga majelis yang di dalamnya terutarakan kalimat-kalimat zikir yang sama-sama sudah kita ketahui. Jamaah sekalian, a'azzanallah wa iyyakum. Tema kita pada siang hari ini adalah yaitu mudammirat as-saum, atau supaya lebih soft kita bahasakan dengan wahai diri, jangan kau rusak lagi puasaku. Karena seringkali puasa kita yang merusak bukan orang lain, tapi diri sendiri yang tidak mampu mengontrol. Apa saja yang membuat puasa kita ternoda? Bahkan ini menggunakan istilah mudammir, penghancur puasa kita. Kita lihat dulu sebagai mukaddimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensinyalir akan datang situasi di mana kaum muslimin berpuasa tidak dapat apa-apa. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Dalam hadis lain ada tambahan wal atash. Betapa banyak orang berpuasa, dari puasanya tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kecuali lapar dan haus saja. Artinya, ini bahasa lain dari kesia-siaan. Capek, iya, haus, iya, lapar juga, ngantuk juga karena kita mengurangi jam tidur ketika sahur. Tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lakukan ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Tentu ini tidak mungkin muncul demikian saja. Pasti ada sebab yang mendahuluinya. Nah, sebab-sebab inilah yang akan kita bahas pada siang hari ini. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Dan betapa banyak orang yang sholat malam enggak dapat apa-apa dari sholat malamnya kecuali begadang saja.
Nah, tentu kita ingin tahu apa saja sebab-sebabnya. Yang pertama, yaitu al-amal bila ilm, atau bahasa lainnya al-amal bi ghairi ilm. Beramal tanpa ilmu. Ini sempat saya angkat sedikit tema ini ketika khutbah Jumat kemarin. Bahwasanya beramal tanpa ilmu ini menjadi sebab rusaknya amal tersebut. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, jika amal dilakukan tanpa didasari oleh ilmu, maka potensi merusaknya lebih besar. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya bagi seorang pelajar atau mahasiswa, diumumkan ujian, lalu dia belum siap, tidak ada ilmu, tidak ada apapun yang dia baca atau pelajari, biasanya peluang untuk hancur nilai ujiannya lebih besar dibanding mereka yang sudah belajar. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian ikut-ikutan melakukan sesuatu yang kalian tidak punya modal pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuad. Sesungguhnya telinga, penglihatan, dan juga hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua ini akan ada tagihan tanggung jawabnya. Ayat ini menegaskan agar kita beramal itu bukan karena faktor tren semata-mata, atau semata-mata nurunin orang dulu begitu, kita pun juga begitu. Tapi mesti ada basic ilmu. Dalam ayat lain dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwa dia Allah, tidak ada Tuhan kecuali dia. Dalam konsep akidah pun Allah mendahului dengan kalimat fa'lam, artinya belajar, artinya mengilmui dulu. Tidak semata-mata percaya dan yakin, tapi juga belajar. Imam Al-Qurtubi mengatakan, qala Qatadah la taqul ra'aitu wa anta lam tara. Janganlah engkau berkata, saya sudah melihat, padahal engkau belum melihat. Wa sami'ta wa anta lam tasma. Engkau berkata, saya dengar, padahal engkau belum dengar. Lalu wa alimta wa anta lam ta'lam. Lalu engkau berkata, saya tahu, padahal enggak tahu. Nah, ini menunjukkan terlarangnya bagi seorang muslim, mohon maaf, dia menampilkan diri dalam hakikat yang tidak pada sebenarnya. Kalau seandainya saya mengaku seorang dokter hanya gara-gara pernah memberikan sebuah ide kepada orang sakit lalu sembuh, sehari dua hari, sebulan dua bulan, mungkin orang percaya. Apalagi kemudian saya buat plang di depan rumah klinik tertentu misalnya. Tapi sampai berapa lama saya mempertahankan kebohongan saya bahwa saya bukan seorang dokter sebenarnya. Karena saya nggak punya basic. Maka ini menunjukkan Islam sangat menjunjung tinggi basic keilmuan dalam sebuah urusan. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis Bukhari Muslim terkenal hadisnya, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziru sa'ah. Jika urusan diserahkan kepada yang bukan orang yang punya kapasitasnya, tunggulah kehancurannya. Saya ngomongin fisika, padahal saya bukan orang fisika. Saya ngomongin tentang ilmu perpajakan, detailnya kayak apa, saya bukan orang pajak. Maka yang seperti ini, la yu'tabaron, janganlah digubris, jangan dianggap ucapannya. Nah, paling sering kalau dunia medsos seperti WA kita, ketika muncul komen-komen tentang sebuah isu, berita, apapun temanya, dan yang komen kadang-kadang nggak ada yang bisa ngerem, semua pun bicara. Dan memang di era medsos ini, siapapun akhirnya berbicara. Mau yang punya kapasitas atau tidak. Muncullah perdebatan. Hatta, mohon maaf, seorang dokter profesor sendiri, kalau udah berdebat di medsos, tak ubahnya dan nggak bedanya dengan anak SD atau anak TK. Sehingga kita nggak bisa bedain ini dokter atau bukan. Maka lebih baik dalam kondisi seperti itu, kita menjauhi perdebatan yang tidak ada ujungnya. Kalau untuk i'tizaziyah, jago-jagoan saja. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya membuat babul ilmi qabla al-qaul wal amal. Bab tentang ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Mendahului ilmu sebelum berbicara dan berbuat. Imam Ibnu Hajar melanjutkan keterangan dalam Sahih Bukhari. Wa qala Ibnul Munir. Ibnul Munir mengatakan, arada bihi anal ilma syartun fi sihatil qaul wal amal.
Yang dimaksud judul bab tadi adalah ilmu merupakan syarat sahnya ucapan dan perbuatan. Oleh karena itu para salaf memberikan semacam nasihat atau ya arahan bahwasanya orang berilmu kalaupun tidur itu bisa lebih baik dibanding ibadahnya orang bodoh. Orang bodoh walaupun dia beribadah nampaknya kebaikan tapi dia tidak tahu dasar ibadahnya. Dia tidak tahu kaifiat tata cara SOP ibadahnya. Dia tidak tahu apa manfaat ibadahnya, apa keutamaannya, asal saja melakukannya, ikut-ikutan. Ketika ditanya, kenapa Anda sholat sunnah kok sambil megang mushaf? Mungkin kita pernah lihat orang sholat sambil megang mushaf. Jawaban dia biasanya kalau dia tipenya ikut-ikutan, karena Ustadz Fulan melakukan taklidul a'ma, taklid buta tanpa dasar. Ya, walaupun memang sholat sunnah menggunakan mushaf itu ada dasarnya. Tapi alangkah baiknya kalau dia pun enggak asal ikut ketika si Ustadz Fulan melakukan, dia pun ikut melakukan juga. Sebagusnya dia bertanya, Pak Ustadz saya mau nanya, kok sholat boleh ya kayak begitu? Sambil megang Quran begitu. Maka ada penjelasan nantinya. Ya, sedikit saya tambahkan di sini bahwasanya memang hal itu dibolehkan menurut jumhur konteksnya jika sholat sunnah. Berdasarkan riwayat Imam Bukhari bahwa Aisyah memiliki seorang budak bernama Zakwan. Beliau pernah menjadi imam dikala Aisyah menjadi makmumnya sholat tarawih. Hal ini juga dalam kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik, dan ini menjadi pendapat mayoritas ulama kecuali Hanafi yang mengatakan tidak sah, bukan hanya tidak boleh, tapi tidak sah sholat menggunakan mushaf yang dibaca. Dan mereka menganggap itu bagian dari gerakan-gerakan di luar sholat. Karena biasanya kalau kayak begitu akan ada aktivitas membolak-balikan mushafnya. Kalau itu menggunakan HP, gadget, ya bukan bolak-balik tapi menggeser-geser suratnya. Ya, khawatir juga kalau mushafnya lebar terbuka seperti ini. Di sini nggak ada kipas angin. Kalau kipas anginnya kuat, kenceng, halamannya berubah. Kaget Datu Imam, nih halamannya berubah. Begitu. Nah ini jamaah sekalian, ini harus diketahui kayak begitu. Adapun untuk sholat wajib, umumnya ulama memakruhkan sholat menggunakan mushaf. Kecuali bil hajah, adanya keperluan. Semisal dia jadi imam dalam keadaan belum hafal Al-Fatihah. Mungkin dia ya mu'alaf rame-rame, makmum juga mu'alaf begitu. Sampai nggak hafal Al-Fatihah. Nah, dalam kayak begitu, ini ada hajat, ada keperluan, di mana Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat. Nah ini yang kayak gini, sebagai dasar amal seorang melakukan sholat seperti itu lebih penting dia ketahui dibanding dia ikut-ikutan. Sebab kalau suatu saat dia didebat, ditanyakan oleh orang lain, dia akan nggak bisa menjawab, kan kasihan. Maka dia akan dianggap Anda beribadah tanpa dasar. Baik jamaah sekalian, kemudian fala yu'tabaron illa bihi, sehingga perkataan dan perbuatan janganlah yu'tabaron itu kalau bahasa kita jangan digubris, jangan dianggap kalau enggak didasari oleh ilmu. Anggap aja itu komentar orang lagi iseng aja begitu. Kemudian fahuwa mutaqaddimun alaihima, sehingga ilmu itu harus mutaqaddim di sebagai muqaddimah dari kedua hal tadi. Li'annahu musahihun liniyah, karena ilmu itulah yang meralat mengkoreksi korektor dari niat kita. Niat kita lempeng, lurus, bengkok, deviasi atau istiqomah, yang tahu siapa? Ilmu yang menjadi penjaga kita. Kapan titik di mana kita riya? Kita tahu ini udah riya kayak begini. Kapan titik di mana bahwa niat kita sudah keliru? Hati kita akan jawab, ini ilmu saya yang menjawab bahwasanya ini salah. Begitu ilmu yang kita miliki saat itu. Nah jamaah sekalian, itulah kenapa Al-Ghazali ditanya lebih utama mana antara orang berharta dengan orang berilmu. Dengan ringan dia jawab, ya orang berilmu. Lalu apa alasannya? Kata beliau, orang berharta dia akan menggunakan semua energinya untuk menjaga hartanya. Yang gak usah jauh-jauh, kita aja kemari ada yang bawa mobil, ada yang bawa motor. Pasti nggak mungkin itu kunci mobil kita gantungin. Kita akan kunci. Kalau motor kita gembok, kita pastikan aman. Kita mengerahkan apa yang kita punya atau yang kita ketahui untuk terjaga harta kita. Kita pergi jauh, mudik, pulang kampung, kita pastikan rumah kita aman. Kegembok semuanya, dalam, luar semua. Kalau perlu kita titip ke tetangga, tolong dijaga. Security di rumah kita juga kasih tahu, tolong dijaga. Tapi kalau orang berilmu, kata Al-Ghazali, ilmunya lah yang akan menjaga dia. Bukan dia yang repot-repot jagain, ilmu yang akan jagain dia. Dia tahu ini nggak boleh. Dia tahu ini wajib. Dia tahu ini sunnah. Dia tahu ini haram. Ilmu yang akan menjaga dia. Kemudian, al-musahihati lil amal.
Dan ilmu pula yang akan menjadi korektor atas amal dia, perbuatan dia. Dia ingat, perasaan tadi saya nggak tasyahud kedua deh. Saya tadi tasyahud langsung berdiri. Ilmu yang membuat dia tahu bahwa itu salah. Meninggalkan sunnah. Dan dia sudah pelajari yang kayak begini modelnya sujud sahwi. Misalnya begitu. Nah, dengan inilah makanya para ulama mengatakan ilmu itu sebagai korektor amal dan korektor hati kita. Fa nabbahal musannif, lalu musannif itu maksudnya penyusun kitab. Kitab susunan dalam bahasa Arab musannaf. Orangnya musannif. Ya, ini kalau huruf gundul kita nggak bisa bedain tuh karena sama tulisannya. Ini musannif atau musannaf. Tapi secara konteks sudah bisa kebaca. Ini maksudnya musannif. Adapun musannif, Imam Bukhari telah memperingatkan kita dengan kalimat tadi, babul ilmi qoblal qaul wal amal. Yang kedua, sebelum saya lanjut yang kedua, kaitannya dengan Ramadan apa? Ya, ilmu apa yang kita kaitkan dengan Ramadan yang kita perlukan? Ada 3 jamaah sekalian. Pertama, pengetahuan yang fardu ain yang mesti kita ketahui terkait Ramadan, seperti hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ini pembahasan yang cukup reguler, sering dibahas dan mudah untuk kita baca, banyak sumber. Ini nggak mungkin kita wakilkan ke orang lain. Ini harus kita yang tahu. Karena suatu saat kita akan mendapatkan masalah itu masing-masing dan mungkin kita tidak punya akses buat bertanya kepada orang. Maka ini tanggung jawab kita masing-masing. Kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri-sendiri saat itu. Kemudian seperti pengetahuan tentang rukun dan syaratnya. Adapun yang fardu kifayah, yang sebagian orang tahu kita nggak perlu tahu, seperti pengetahuan tentang detil-detil, ya syarah hadis, ilmu hadis tentang puasa Ramadan kayak apa. Mungkin itu bisa kita serahkan kepada guru-guru kita yang concern dalam ilmu hadis. Atau misalnya tentang pergantian antara Sya'ban ke Ramadan atau Ramadan ke Syawal, apakah hisab ataukah ru'yatul hilal. Ini nggak perlu semua muslim tahu, berat kalau semua dibebankan harus tahu. Ini fardu kifayah, cukup para pakarnya saja. Ada juga yang sunnah, yaitu pengetahuan tentang adab-adab puasa, tentang sunnah-sunnah puasa. Bagus diketahui, indah untuk diketahui puasa seseorang, tapi kalau dia tidak tahu pun dia tidak berdosa. Yang kedua, yang membuat rusak atau ternoda puasa kita adalah adamul ikhlas, hilangnya keikhlasan. Ya Allah Pak Haji, lama nggak ketemu ya, ada kali 2 tahun nggak ketemu, ini kok kurusan sekarang? Iya, Alhamdulillah Ramadan saya sukses. Nah, berarti tujuan dia berpuasa bukan untuk la'allakum tattaqun, itu goal tertinggi bagi orang berpuasa. Targetnya adalah dia jadi orang bertakwa. Secara global tentunya li'illah kalimatillah, tapi secara khusus untuk Ramadan la'allakum tattaqun. Tapi orang ini ternyata seperti tadi. Sebenarnya tidak ada masalah ketika seorang berpuasa, alhamdulillah dia dapat sehat. Alhamdulillah dia dapat turun berat badannya walaupun 1 on misalnya. Tapi jangan lupa hal tersebut sifatnya bonus yang Allah segerakan di dunia. Janganlah itu menjadi tarkiz. Tarkiz itu fokus utama ketika kita saum. Bagaikan seorang yang ingin bercocok tanam ke ladang, tujuan dia harusnya ya bertanam, cocok tanam begitu. Ternyata tujuan dia ke sana nyari belut, nyari lindung, dapat belum tentu, padi keinjak-injak semuanya nggak dapat. Tujuan dia untuk ngurusin badan, kurus belum tentu, pahala pun nggak dapat, dua-duanya nggak dapat. Karena faktor adamul ikhlas, hilangnya keikhlasan. Baik, kita lihat. Waman amila minhum amal al-akhirah lidunya. Siapa di antara manusia, di antara mereka beramal-amal akhirat, contoh puasa, amal-amal akhirat. Tapi targetnya lidunya, targetnya dunia. Seperti tadi. Maka lam yakun lahu fil akhirati nasib. Di akhirat nanti nggak dapat bagian apa-apa. Ini berlaku bukan hanya puasa. Yang lain juga. Sedekah supaya namanya tercatat dengan tinta emas di prasasti sebuah masjid. Bahwa ternyata ini masjid, ya kontributor terbesar adalah si fulan misalnya. Orang ngaku emang dia, tapi ternyata itu yang dia inginkan supaya namanya disebut-sebut ketika khotib Jumat sebelum naik MC bilang alhamdulillah masjid kita ada sumbangan dari Pak Anu AC 10 unit masing-masing 2 PK dan seterusnya. Orang berdecak kagum. Udah gitu disebut lagi namanya Pak Fulan, dan Pak Fulan itu ada di majelis tersebut. Apa yang terjadi biasanya? Mohon maaf, ujub.
kagum dengan diri sendiri, GR. Apalagi orang pada ngeliatin, udah pada seneng. Besok dia pun nyumbang lagi, lama-lama bukan lagi fi sabilillah di jalan Allah, tapi dia ingin menikmati pujian. Itulah kenapa dalam hadis Abu Daud itu ada bab khusus berjudul Al-Karaha fi Tamadu. Makruhnya memuji orang di hadapan orangnya. Hati-hati Bapak-bapak, makruhnya memuji orang di hadapan orangnya. Bukannya nggak boleh sebenarnya, karena Rasul pun pernah memuji para sahabat di hadapan orang lain. Khawatir ini orang belum siap mentalnya. Dipuji terbang dia. Dipuji tadinya udah ikhlas, bagus. Tapi gara-gara dipuji hilang keikhlasannya. Qori, bacaannya enak, sedap, hafalannya bagus. Kita pun terbawa oleh bacaannya. Setelah dia baca, duduk bareng sama kita tanya, ya Allah dek, bacaannya enak banget, belajar di mana? Gara-gara disebut enak banget bacaannya, saya baru dengar Qori kayak begini. Berubahlah niatnya. Apalagi tadi didengar oleh banyak orang. Maka jamaah sekalian, yang seperti ini khawatir melencengkan tadinya nawaitunya lillah, berubah menjadi linnas, untuk manusia. Haji, supaya begitu pulang haji, dia pantas untuk masuk ke, kalau di daerah tertentu tuh ada, kalau ada acara dibuat panggung, itu panggung ada space tertentu untuk orang yang udah pergi haji. Ini saya ngalamin sendiri waktu saya masih dulu bertugas di Kalimantan. Saya diminta untuk ceramah tentang haji. Ya, lalu kemudian pas saya datang masih sepi, jamaah belum ada yang datang. Saya orang pertama yang datang. Saya datang, saya duduk, dan saya nggak tahu kalau itu khusus buat para haji. Saat itu saya belum haji. Saya duduk di situ. Ya, oleh panitia ditanya, udah haji belum? Belum. Pindah sebelah sono kan. Ya saya nurut, ya udah saya pindah gitu. Udah rame, udah ngumpul jamaah, ya MC datang juga, lalu mempersilakan saya untuk ngasih tausiah begitu. Selesai, yang tadi ngusir saya langsung bilang kek kalau dari tadi pembicaranya gitu. Nah ini menunjukkan bahwa ada memang kondisi masyarakat seperti itu. Pergi haji tujuannya buat strata sosial supaya mendapatkan pengakuan. Ini mengingatkan saya terhadap ya surat Hud, kurang lebih ayat 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang beramal akhirat untuk dunia dan kegemerlapannya, Allah akan kasih itu dunia. La yubkhasun, tuntas, kontan, kagak rugi, dapat dia. Pengen apa? Pak Haji Bu Haji dapat gelarnya. Pengen apa? Dari dia dermawan, disebut dermawan, dapat dia. Pengen apa? Dia belajar Quran, disebut qori, dapat dia gelar qori. Pengen apa? Dari dia berjihad supaya dibilang veteran begitu, dapat gelar veteran. Tapi di ayat selanjutnya masih ada lanjutan. Ulaika laisa lahum fil akhirah illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka inilah yang di akhirat nanti nggak dapat apa-apa, terhapus semua amal soleh yang dulu mereka karyakan di dunia. Dapatnya di dunia ya kayak begitu doang. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Karena apa? Ini amal akhirat dengan target dunia. Nah, yang paling sering, mohon maaf sekali lagi, mungkin bapak-bapak juga pernah dengar, pengen punya mobil, selawatin aja. Pernah dengar kayak gitu nggak? Pengen punya motor, selawatin aja. Akhirnya kemuliaan, kesakralan selawat jatuh hanya gara-gara pengen punya motor. Ya, selawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam yang akan Allah balas dengan 10 kali selawat sebagaimana dalam hadis Imam Abu Daud, man shalla alayya salatan sallallahu biha asyrah. Orang yang selawat kepadaku sekali saja, Allah balas dia dengan 10 kali selawat. Itu menjadi buyar nilainya hanya karena ingin punya motor, hanya ingin punya mobil. Ya, betul, bisa jadi orang berselawat, Allah kasih ya apapun yang dia kehendaki. Allah kasih rezeki, kesehatan atau apa-apa. Tetapi jangan sampai itu menjadi target utama karena khawatir akan menghancurkan nilainya, termasuk puasa Ramadan yang kita lakukan. Baik. Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan al-isyraku fil ibadati wa huwa riya. Kesyirikan bisa terjadi dalam ibadah, yaitu yang namanya riya. Wa huwa ayyaf'alal 'abdu syai'an minal ibadat allati amarallah bi fi'liha lahu li ghairihi. Itu ketika seorang hamba melakukan aktivitas peribadatan yang harusnya lillah untuk Allah tapi dia untuk yang lain. Ya, seorang santri hafiz 30 juz, mutqin, bacaannya enak, pulang dari pesantrennya ke kampungnya pas banget bulan puasa, ada tarawih, kata imam masjid, kamu jadi imam. Nah, itu akhirnya buat si anak ini menjadi ajang, panggung. Ya, sebenarnya sih bagus pembiasaannya, tapi kembali ke masalah hati lagi.
Langsunglah dia baca surat di juz-juz pertengahan yang kita nih bapak-bapak jarang dengar. Juz-juz pertengahan. Juz 15, juz 16, juz 17 kan kita jarang dengar. Yang paling sering kita dengar kalau kita tarawih tabat yada. Karena kalau di tarawih 23 kalau udah tabat yada itu tanda mau kelar tarawih. Kan begitu biasanya. Selesai tarawih, jamaah kan berdecak kagum. Waduh hebat banget nih anak muda hafalannya. Ya, Pak Haji, itu mantunya. Iya, hebat ya. Ternyata emang itu tujuannya supaya dipuji oleh orang dan Pak Haji mertuanya itu. Nah, jamaah sekalian, azanallah wa yakum, ini pentingnya kita ya mengontrol hati, mengontrol diri supaya niat kita tidak belok begitu. Baik. Yang ketiga, yang juga menghancurkan nilai puasa kita adalah la yazal maksiyah. Seseorang yang terus-terusan masih maksiat. Apalagi maksiatnya itu dia lakukan di bulan mulia Ramadan. Itu punya nilai atau bobot yang berbeda. Sebelum kita bahas bagian ini, saya ingin buka slide selanjutnya dulu. Nah, ini saya kutip dari Imam Ibnu Muflih. Beliau mengutip dari salah satu tokoh mazhab Hambali, Ibnu Taimiyah. Yaitu al-ma'asi fil ayamil mu'azzamah wal amkinah al-mu'azzamah tughallis ma'siyataha wa iqabaha biqadri fadilati zaman wal makan. Maksiat di hari-hari yang dimuliakan, contoh kayak Ramadan, dan di tempat-tempat yang dimuliakan, contoh di Haramain, ya di Mekah Madinah, maka nilai maksiat tersebut ya bobotnya bertambah, dosanya bertambah, iqab sanksinya bertambah. Biqadri fadilati zaman wal makan, sesuai dengan ya bobot keutamaan zaman dan tempat tersebut. Sehingga contoh nyolong sendal masjid di bulan biasa dosa, Ramadan tambahan besar dosanya. Gunjing gibah di WA kemarin sebelum Ramadan dosa, di bulan Ramadan tambahan dosa. Makanya saya banyak grup tuh saya lihat lagi ngomongin apa, udah saya skipin aja udah. Ya, mohon maaf, walaupun itu grup isinya para ustadz juga ngomongin orang juga tetap. Kita skip aja udah. Kadang kita negor admin juga, tolong dong itu kayak gitu dihentikan atau gimana lah, atau dikasih materi lain supaya apa namanya ya berubah objek berita atau obrolan begitu. Jangan ngomongin orang dulu lagi begini. Baik. Apalagi misalnya, mohon maaf nih, buat bapak-bapak yang punya anak gadis yang belum menutup auratnya, ya. Dia belum menutup aurat, lehernya kelihatan, rambutnya kelihatan, tangannya kelihatan, betisnya kelihatan. Dalam sehari nampak di pasar, di jalan, di sekolah, di kampus, mungkin kalau dia di busway juga dan seterusnya. Puluhan pasang mata laki-laki yang bukan mahramnya menatap dia. Itu sehari. Besok terus bertahun-tahun bukan lagi puluhan, tapi ribuan pasang mata. Ramadan merupakan titik tolak atau momen yang paling pas bagi dia untuk ayo berubah. Kita ajak anak-anak kita, adik-adik kita, gadis-gadis kita seperti itu. Sebab kalau dia masih begitu di bulan Ramadan, maka kita khawatir tughalis maksiatah wa iqabaha. Itu nambah juga bobotnya, dosanya. Dan kita sebagai ayahnya atau abangnya, ya atau saudaranya tahu hal itu, tapi diam saja. Ketika kita sudah tahu, tapi kita diam saja, padahal kita punya power, kita punya kekuasaan dan kekuatan untuk negor dia. Mohon maaf, khawatir kita kedapatan cipratan dosanya juga. Beda sama orang nggak tahu. Dari mana dalilnya kita kena dosanya juga? Dari Quran. Wattaku fitnah. Latusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Takutlah kalian terhadap malapetaka yang tidak hanya Allah timpakan kepada orang yang melakukan kejahatan saja, yang enggak jahat kena juga. Faktornya kenapa? Imam Ibnu Katsir mengatakan, haitsu lam tudfa wa la turfa. Gara-gara yang soleh, yang tahu, yang paham, lam tudfa wa turfa. Tidak mencegah dan tidak menghapusnya. Tidak menegurnya bahwa itu salah. Dalam hadis, ini saya tambahkan, walau ini hadis dhaif, makanya sifatnya tambahan saja, dia bukan dalil utama. Fattaku syahra Ramadan. Ya peliharalah, jagalah ya puasa Ramadan kalian. Fa innal hasanat tudha'af fihi, karena kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu berlipat-lipat. Wa kadzalika sayyi'at, keburukan, kejahatan juga nilainya berlipat-lipat. Allah Maha Adil. Ini hadis walaupun sanadnya dhaif namun secara matan, secara makna sahih. Memang begitu Ramadan. Maka stop dusta. Dusta qauluzur, ini saya letakkan di slide sebelumnya tadi. Itu banyak orang yang meringan-ringankan qauluzur. Ya, sebagian ulama ada yang menjadikan ini sebab batalnya puasa juga. Imam Al-Auza'i namanya. Bohong itu batal puasa menurut Al-Auza'i.
Tapi pendapat ini sepi, nggak ada yang dukung. Umumnya ulama mengatakan bohong tidak bikin batal, tapi bikin rusak pahalanya. Bahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain dikatakan dosa besar. Man lam yada qaula zur, siapa yang belum meninggalkan qaula zur wal amala bihi, dan dia mempraktekkan qaula zur, falaysa lillahi hajatun. Allah nggak butuh sama apa? Sama puasanya dia. Rasul lagi duduk bersama sahabat di bawah pohon, lagi ngobrol lah begitu. Ini kisah dalam hadis Imam Ahmad. Lalu Rasul berkata, "Alimukum bi akbaril kabair." Mau nggak kalian saya unjukin dosa besar yang paling besar? Sahabat Nabi belum ada yang jawab, masih diem. Kedua kali Nabi nanya, nggak ada yang jawab, masih diem. Begitu ketiga kalinya baru mereka jawab, bala ya Rasul, iya wahai Rasul, apa itu? Maka Nabi pun merinci, yang pertama al-isyraku billah, syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka sama orang tua. Begitu yang ketiga, Rasul lagi duduk, dia bangun. Rasul bangun, berdiri sambil jalan. Kata Nabi, qauluzur, 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 bohong, sumpah palsu, kesaksian palsu. Kata perawi hadis itu, seandainya Rasul mengucapkan sekali, kami para sahabat udah tahu, udah ngerti qauluzur itu apa. Tapi kenapa Rasul berkali-kali ngucapin mengulang-ulang, sementara syirik nggak diulang? Karena kalau syirik udah tahu umumnya. Orang itu udah paham syirik dosa besar, iya. Durhaka sama orang tua, iya, orang juga paham. Nah, qauluzur orang banyak ngeremehin. Baik, contohnya apa qauluzur dalam kehidupan kita? Paling dekat lah. Lagi sholat Jumat di jalan raya, di tengah perjalanan lah. Kita berhenti di sebuah masjid, kita sholat. Kadang ada masjid saat ba'da Jumat itu ada yang sholat jenazah. Nah, kenapa? Pernah lihat ya? Nah, saat itu kalau habis sholat Jumat, habis sholat jenazahnya, itu biasanya si imam akan mengatakan, ya, nashhadu annahu min ahlil khair. Kita menyaksikan, kita menjadi saksi bahwa dia sebagai ahlul khair. Nah, jamaah biasanya pada nyaut tuh. Apa katanya? Khair, khair. Padahal kenal juga belum, udah khair-khair aja. Kita nggak tahu ini orang siapa. Kita nggak tahu bagaimana dia. Tapi kita kan modalnya baik sangka kita. Oh, mungkin dia orang baik kali. Begitu kita pakai sepatu mau pulang, nanya, itu meninggal siapa Pak? Anak muda. Kenapa? Mabok. Lah mabok ahlul khair kan gak enak kita. Udah khair-khair aja tadi. Kenapa dia meninggal? Barusan nge-track di depan kantor pajak, nge-track mati misalnya. Nah, yang seperti ini jemaah sekalian, ya hati-hati karena khawatir kita masuk kategori qauluzur, kesaksian palsu. Mengendorse sebuah produk. Tokcer, mujarab, ini obat sekali minum, puyeng hilang dan seterusnya. Padahal kita belum pernah nyobain. Saya pernah diminta oleh seorang ibu, dia penjual obat, penjual apa namanya itu, herbal. Saya tolong ya pegang obatnya, foto sama istri di rumah. Buat apa, Bu? Buat saya share di banyak grup. Nih, antum juga jual ginian. Saya bilang nggak mau. Kenapa? Karena saya belum nyobain dan belum pernah merasakan efek apa-apa. Khawatir masuk kategori hadis ini, qauluzur. Nah, mohon maaf, mungkin bintang iklan menganggap itu biasa saja, itu pekerjaan itu hanyalah bohong-bohongan, sandiwara saja. Tapi tidak ada sandiwara kalau sudah berbicara kebohongan. Ya kecuali kalau memang niatnya untuk memperbaiki hubungan, itu dalam hadis ada. Berbohong memperbaiki hubungan orang yang bertingkar, ada memang hadisnya. Ya laisal kadzab alladzina yuslihun bainal muslimain wa in bihi khaira. Bukan kategori orang berbohong, yaitu orang yang ingin mendamaikan saudara yang bertengkar, yang dengan itu dia berniat untuk kebaikan. Tapi kalau yang tadi kan bukan karena itu keuntungan pribadi, bisnis saja. Baik. Kemudian jamaah sekalian, ya setelah itu yang keempat, tarku sunnah saum, meninggalkan sunnah-sunnah puasa. Ini pun juga bisa menghilangkan atau merusak nilai puasa. Khususnya ketika sudah masuk kategori ekstrim, seperti sering tidak sahur. Tidak sahur 1-2 kali wajar, orang kebablasan mas siapapun bisa ngalamin. Tapi kalau itu menjadi habit, menjadi tradisi puasanya dia, termasuk ketika puasa sunnah, justru kata Imam Ibnu Hajar, ini menjadi tasyabuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Orang kafir puasa, iya. Mereka sahur, tidak. Itu bedanya. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis Imam Ahmad, Abu Daud, dan yang lainnya, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatu sahur. Yang bikin puasanya orang Islam berbeda dengan puasa mereka adalah sahurnya. Itu yang bikin beda. Maka kata Rasul, fala tada'u, maka jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Walau jur'atan min ma, walaupun dengan seteguk air, sesempatnya seteguk air doang. Jangan tinggalin, supaya cukup syarat doang kita disebut sudah sahur. Allah dan malaikatnya selawat buat kita. Dalam hadis Bukhari dari Ibnu Abbas, innallaha wa malaikatahu yusholluna alal mutasahirin.
Allah dan para malaikat selawat sama orang yang lagi makan sahur. Kita makan sambil ngantuk, mungkin makan sambil males-malesan, ternyata tanpa kita sadari, Allah dan malaikatnya berselawat buat kita saat itu. Jangan tinggalkan. Sahur terlalu dini. Saya ditanya sama anak UI, ya mahasiswa, anak kos. Saat saya kayaknya nggak yakin dah bangun sahur bisa. Bisa nggak sahur jam 10 malam? Saya bilang itu bukan sahur, itu mindo, nambah itu namanya buka puasanya. Kenapa? Istilah sahur, kata Imam Nawawi, min muntasif al-lail ila al-fajr. Dari tengah malam sampai fajar. Tengah malam ukuran khatulistiwa di Indonesia, ya anggaplah jam 12. Jam 10 ya belum tengah malam. Walaupun kalau sekedar makan ya sah. Besok puasa sah. Tapi ingin disebut sahur secara fikih, itu nggak masuk SOP sahur secara fikih, nggak begitu. Baik, tidak menyegerakan saat berbuka dengan alasan Allah cinta orang-orang sabar, katanya begitu. Ya, lu agak minum, kan udah azan dari tadi. Innallaha ma'as-sabirin, gitu katanya. Ayatnya benar, tapi penempatannya yang salah. Dalam kondisi kayak begitu, ayat yang paling pas adalah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu ngaku cinta Allah, ikutilah sunnah Rasul, itu harusnya. Nah, sunnah Rasul itu apa? Takjil, bersegera. Jadi takjil itu artinya bersegera, bukan buka puasa. Buka puasa dalam bahasa Arab iftar. Cuman di Indonesia salah pakai, takjil buka puasa. Udah beli takjilan belum? Kan begitu kalau di kita. Jadi udah beli bersegera belum? Kan begitu ya. Baik, kemudian tidak terawih, tidak itikaf. Nah, alhamdulillah sekarang kondisi udah menuju normal, mudah-mudahan begitu. Sehingga tahun ini kita bisa itikaf. Yang kita rindukan setelah 2 tahun namanya kita tidak bisa itikaf. Mohon maaf, ini nggak semua saya bahas. Ya, masih ada satu slide lagi ya. Yaitu berlebihan dalam hal yang mubah, ini pun juga hati-hati karena bisa menjadi perusak puasa kita juga. Semoga bermanfaat. Barangkali ada diskusi, satu pertanyaan aja. Silakan jamaah kalau memang ada. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.